maka fulana ini nggak pernah sarapan. Yang lain makan siang, fulana ini nggak makan siang. Kenapa? Karena dia puasa terus, puasa. Di malam hari yang lain tidur, fulana ini nggak tidur. Tahajud, ibadah, sholat. Fulana ini masya Allah ya Rasulullah. Cuma ada kekurangannya aja sedikit. Apa kekurangannya? Dia mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Suka membuli tetangga, ngejek tetangga. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Hiya finnar. Kalau begitu keadaannya, dia di akhirat nanti finnar, di neraka, bukan di surga. Walaupun dia banyak tahajudnya, walaupun banyak puasa dan sholatnya, tapi dia mengganggu orang lain dengan lisannya, maka dia akan berada di neraka, katanya Allah. Makanya termasuk sebab yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah adalah al-fam, mulut. Mulut ini termasuk sebab yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Hati-hati, jaga lisan. Makanya ketika sahabat Nabi minta kepada Nabi nasihat, minta kepada Nabi SAW cara untuk selamat, dan mengatakan, ya Rasulullah, kaifan najah? Bagaimana ya Rasulullah caranya supaya aku selamat di akhirat? Amsik alaika lisanak. Tahan lisanmu. Tahan maksudnya apa? Tahan dari ucapan yang enggak baik. Tahan. Itu kunci untuk kita selamat. Karena itulah yang menyebabkan kita sengsara. Jurmu sohir wa jurmuhu kabir. Karena lisan itu adalah bendanya kecil tapi bahayanya besar. Lisan kecil, bukan 1 meter, kecil, tapi bahayanya besar. Dengan lisan yang kecil ini kita bisa nyakitin perasaan saudara kita. Dengan lisan kecil ini kita membuli orang lain. Dengan lisan kecil ini kita menghibah, menggunjing, menyebutkan keburukan orang lain. Dengan lisan yang kecil ini kita berkata bohong dan dusta. Dengan lisan kecil ini kita bisa riak kepada manusia. Dengan lisan kecil ini bahkan naudzubillah kita bisa menjadi orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa orang-orang Kristen dianggap mereka kafir? Kenapa orang Kristen dianggap mereka murtad? Karena mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada berapa? Ada 3. Maka disitulah mereka murtad, mereka kafir. Dengan lisan, jika lisannya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad itu bukan Nabi, Muhammad itu bukan Rasul, murtad enggak? Murtad. Jangankan seperti itu, menghina, merendahkan bahkan Nabi Muhammad itu aja murtad. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Nabi Muhammad itu enggak hebat, biasa-biasa aja. Murtad dia. Merendahkan bukan Nabi Muhammad, tapi merendahkan sunnahnya Nabi Muhammad. Kuku kamu panjang. Sunnah Nabi, perintah Nabi untuk memotong kuku yang panjang. Enggak peduli dengan sunnah-sunnah Nabi. Ngapain peduli sunnah-sunnah Nabi? Yang penting kuku anak panjang. Murtad dia, katanya ulama. Karena meremehkan sunnah. Kita hadir daras yuk. Daras apa sekarang? Daras hadis. Ngapain belajar hadis? Bosan hadis. Ngeredahin hadis Nabi. Berarti dia murtad. Maka itu semuanya murtad karena sebab apa tadi? Lisan. Dengan lisan orang bisa murtad. Tapi enggak sadar karena enggak ngerti hukum. Maka hati-hati dengan lisan. Maka jirmuhu sohir wa jurmuhu
kabir. Bendanya kecil tapi bahayanya besar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya berkata dengan kata-kata yang baik atau diam. Kalau enggak berkata dengan kata yang baik, diam lebih baik. Itu selamat. As-sukutu salamatun. Diam itu selamat. Maka Imam Ghazali tadi mengatakan, kalau kita enggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, enggak bisa sedekah kepada orang lain, enggak bisa menjenguk orang sakit daripada saudara-saudara kita, enggak bisa mengantar jenazah orang-orang yang beriman kepada Allah, enggak bisa memberikan hadiah kepada orang lain, membantu pekerjaan mereka, enggak bisa memberikan nasihat kepada mereka, minimal jangan memberikan madarat, jangan memberikan keburukan kepada mereka. Karena dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Seorang yang agamanya agama Islam yang sesungguhnya adalah seseorang yang selamat dari tangannya, selamat dari lisannya saudara-saudaranya yang beriman. Apakah sudahkah kita ini menjadi orang Islam yang sesungguhnya? Enggak pernah lisan kita mengganggu orang lain, enggak pernah tangan kita mengambil haknya orang lain. Tangan kita, kaki kita jaga daripada mendolimi orang lain. Kalau kita masih belum bisa seperti itu, belum dianggap orang Islam yang sesungguhnya. Makanya ya, ketika ada orang yang berjihad, antara hidup dan mati. Yang di antara mereka yang berjihad di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang bernama Kirkira.